Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Firdaus dengan NIM 210401070007, kelas IT 107. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya dengan judul Fenomena Keamanan Data di Indonesia. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini saya menunjukkan ini fakta. Awal tahun 2022 terdapat lebih dari 125 domain dan subdomain go.id berhasil diretas. Ini saya ambil dari situs website john/h.org. Nah, ini saya ambil di sini banyak situs-situs yang berhasil diretas. Mungkin saya tunjukkan sebentar. Nah, ini sudah saya filter. Saya akan membuka yang domain ac.id. Sini saya akan pilih secara acak. Nah, saya coba pilih yang situs jurnal. Kebetulan saya habis publikasi jurnal. Sini domainnya saya copy, lalu saya pastekan. Nah, di sini menunjukkan berbahaya untuk dibuka. Saya coba yang lain. Di sini saya buka PMB. Ini saya buka pendaftaran saya, pendaftaran kuliah. Saya kopikan, lalu tag, lalu saya paste. Di sini terlihat sudah berhasil di atas. Oke, kita kembali pembahasannya. Itu tadi salah satu contoh situs yang sudah berhasil di atas. Selanjutnya di sini saya tampilkan kasus peretasan data, yaitu yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia, peretasan Tokopedia pada tahun 2020. Di sini Peretas berhasil menjual 91 juta data pengguna Tokopedia dengan harga 5.000 US dollar. Nah, datanya itu terdiri dari nama, alamat, email, password, dan lain-lain. Dan selanjutnya di sini juga ada yang sangat menghebohkan masyarakat Indonesia, yaitu peretasan BSSN. Ini sangat heboh sekali, yang seharusnya sulit untuk diatas, tetapi mudah untuk peretas untuk mencari celahnya. Bahkan ada artikel mengatakan situs BSSN diretas hacker amatir. Pengamat mengatakan petinju Mike Tyson KO lawan preman pasar. Selanjutnya, ini dampak akibat peretasan pada situs website, yaitu terjadinya sistem proses internal down.
data dan laporan tidak valid atau tidak dipercaya lagi, sistem informasi organisasi di atas ini ditemukan celah untuk menyusup-nyusupi situsnya, dan yang terakhir adalah berita bohong atau hoax. Dan efek dari semua ini, situs websitenya atau organisasinya tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Selanjutnya, nah kita masuk ke privasi. Mungkin sebagian orang masih awam tentang apa itu sih privasi. Nah, di sini saya simpulkan privasi adalah hak seseorang untuk merahasiakan kehidupan pribadi, atau bisa jadi informasi pribadinya hanya ingin diketahui oleh sekelompok kecil orang. Nah, itu saya simpulkan privasi. Selanjutnya muncul pertanyaan, mengapa privasi Anda perlu dilindungi? Nah, di sini mungkin sebagian orang juga masih acuh terhadap privasinya, dari privasi data diri sendiri yang dapat diambil oleh orang lain, atau data-datanya dipublis dengan sengaja supaya orang lain mengetahuinya. Nah, di sini menurut saya data privasi itu perlu dilindungi karena data privasi itu sangat sensitif. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, benarkah semua hal harus privasi dan dilindungi? Menurut saya tidak semuanya harus privasi dan dilindungi. Dengan berjalannya waktu, kita akan sendirinya yang tadinya data privasi menjadi data publik, menjadi konsumsi publik, seperti foto-foto kita yang dipublish ke media sosial atau platform. Nah, itu dengan sendirinya kita tahu resikonya kita mempublish foto-foto kita. Mungkin nanti ada yang komen negatif, ada yang positif. Nah, menariknya di era digitalisasi, mungkin data pribadi atau data kita itu sudah berubah, yang tadinya tulisan-tulisan tangan dengan tumpukan-tumpukan kertas berubah menjadi file-file yang harus kita jaga. Bahkan di era digitalisasi ini, saya ambil contoh kasus mantan menteri yaitu Bu Susi, yang data pribadinya menjadi bungkus nasi uduk atau gorengan yang ada foto Bu Susi, data pribadi, nama, tanggal lahir. Itu salah satu contoh pengolahan data pribadi yang tidak baik. Seharusnya itu dihancurkan dengan mesin penghancur kertas, yang itu terjadi karena ada jual beli kertas bekas di lingkungan ASN. Selanjutnya yang lebih menarik itu, data privasi itu kapan saya bisa terjadi pelanggaran. Bahkan waktu itu data juga dapat diambil dengan mudah, tidak perlu lagi menyusupi sebuah situs atau sistem. Kita ketik di Google KTP, mungkin sudah muncul banyak KTP yang
bermunculan tanpa adanya sensor. Di sini kata Bang Napi, waspadalah, waspadalah, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tetapi juga karena ada kesempatan. Nah, di sini kita tanpa sadar setiap hari kita menggunakan produk orang lain, maupun itu handphone, aplikasi, dan sistem itu milik orang lain, kita memakainya. Di sini misal kita menggunakan aplikasi, secara tidak langsung kita menitipkan data-data kita ke aplikasi itu. Saya ambil contoh seperti mobile banking. Di situ ada perjanjian yang begitu panjangnya, mungkin semua orang juga tidak membacanya, cuma checklist lalu setuju. Di situ ada perjanjian-perjanjian yang kita tanpa sadari, kita itu memberikan akses data pribadi kita ke dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya, privasi itu dalam bentuk data dan informasi. Nah, di sini ada acuan yang saya sudah rangkum, yaitu prinsip keamanan, yaitu CIA. Di sini menjadi acuan keamanan, minimal kita mengikuti 3 ini, yaitu confidentiality, yaitu jika informasi bisa diakses oleh pihak berwenang. Di sini jadi informasi ini hanya bisa diakses oleh kita, tidak orang lain, tidak siapapun. Jika informasi bisa diakses oleh orang lain atau siapapun, di situ keamanannya tidak benar. Itu keamanan salah. Selanjutnya, integrity, yaitu informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang berwenang. Jika data kita dapat diubah, atau saya ambil contoh yang banyak terjadi di kalangan teman-teman saya, yaitu emailnya yang diubah kata sandinya oleh orang lain. Di sini sudah terjadi kesalahan keamanan. Nah, di situ integritinya, keamanannya tidak dipenuhi. Jadi semua orang bisa mengubah data-datanya. Selanjutnya yaitu availability, yaitu informasi tersedia saat dibutuhkan oleh pihak yang berwenang. Jadi bila kita mengakses data, kita tersedia untuk kita, tidak untuk orang lain, tidak untuk siapapun. Jika untuk orang lain tersedia, maka keamanannya juga salah. Nah, di sini minimal 3 ini terpenuhi supaya keamanan kita aman, keamanan data. Selanjutnya, Anda harus melindungi data privasi Anda ketika di sini saya rangkum ketika diproses, ketika disimpan, ketika dikirim. Nah, di sini kita tidak tahu kapan pelanggaran privasi itu terjadi. Mungkin ketika diproses, ketika disimpan, ketika dikirim. Nah, ketika diproses kita tidak tahu kapan terjadi pelanggaran privasi. Mungkin ada orang yang ketika kita memproses data kita, tiba-tiba dia menghentikan proses tersebut, jadi gagal. Selanjutnya mungkin ketika disimpan baik-baik saja, kita tidak tahu pas disimpan masuknya kemana.
Nah, di situ terjadi pelanggaran privasi, tahu ada penyusup atau tidak pas kita mengirim. Nah, di sini mungkin sebagian orang sudah harus mengetahui juga ketika disimpan tempatnya di mana, ketika diproses berapa persen kita selesai, dan ketika dikirim kita mengirim kemana, lewat apa. Mungkin ketika disimpan saya menyimpannya di data D atau data C, kita harus mengetahui itu. Itu basic sekali untuk melindungi data privasi. Nah, di sini ancaman keamanan itu memiliki pola-pola, yaitu yang pertama ya, interupsi, menghentikan pengiriman informasi. Yang kedua, intersepsi, penyadapan informasi. Yang ketiga, modifikasi, penyadapan dan perubahan informasi. Dan yang keempat, fabrikasi, yaitu pemalsuan informasi. Di sini terlihat pola-pola ancaman keamanan. Interupsi, menghentikan pengiriman informasi. Jika kita mengirim sebuah data, tiba-tiba kita dihentikan atau gagal tidak bisa mengirim data. Nah, intersepsi yaitu penyadapan informasi. Mungkin kita tidak tahu, kita mengirim data ke teman kita, tiba-tiba ada orang yang menyadap data itu, lalu diambil, lalu disalahgunakan. Dan yang ketiga yaitu modifikasi, penyadapan dan perubahan informasi. Jadi kita ketika mengirim, lalu ada teman kita mengambilnya dan dimodifikasi dan dikirim ulang ke teman kita yang lainnya. Dan yang keempat yaitu fabrikasi, pemalsuan informasi. Jika kita selesai mengirim, lalu ada kiriman lagi, contohnya SMS yang banyak mengatasnamakan hadiah, mengatasnamakan hadiah-hadiah besar dengan uang. Ketika kita ngeklik linknya itu, padahal zong, tidak ada apa-apa, tidak dapat uang sama sekali. Itu banyak contohnya di kalangan teman-teman saya. Selanjutnya, nah di sini bagaimana perlindungan privasi. Di sini ada gambarnya, yaitu how to protect your online privacy. Di sini dianjurkan menggunakan VPN, jaringannya aman. Di sini kita bisa menyimpan di cloud, lalu mengamankan password, lalu menggunakan antivirus, dan lain-lain. Selanjutnya, nah di sini ada undang-undang regulasi di Indonesia yang mengatur semuanya, bisa dibilang undang-undang ITE. Sini ada Undang-Undang Nomor 7 mengatur data perbankan. Jadi data-data di bank yang digital, kita ada undang-undangnya. Lalu Undang-Undang Nomor 23 mengatur data kependudukan, yaitu data KTP kita, data kartu keluarga kita, dan lain-lain. Dan Undang-Undang Nomor 36 mengatur data kesehatan seperti data-data BPJS kita, data-data ketenagaan kerja kita, dan sebagainya.
undang-undangnya ini saya rangkum, jadi segini banyak juga yang belum saya tampilkan undang-undangnya. Ini garis besarnya saja saya tampilkan. Nah, mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya bisa lebih kembangkan lagi selanjutnya tentang penelitian ini. Bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bila ada pertanyaan bisa langsung ke WhatsApp saya atau ke email saya. Terima kasih.